Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum SIL kami yang berjudul IDEF Zero atau Interrogation Definition Language Zero. Oke, next. Baik, pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada IDEF Zero sendiri, yang kedua ada karakteristik IDEF Zero, yang ketiga ada software yang digunakan untuk membuatnya, yang keempat ada simbol-simbol pada IDEF Zero, yang kelima ada diagram utama IDEF Zero, yang keenam ada langkah-langkah membuat IDEF Zero, dan yang terakhir ada pembahasan soal praktikum. Yang pertama ada IDEF Zero. IDEF Zero atau Function Modeling Method adalah metode dalam mendesain yang digunakan untuk mengambil keputusan aksi yang dilakukan atau action dan kegiatan yang dikenakan pada organisasi atau sistem. Kegunaan IDEF Zero itu untuk membantu dalam menganalisa sistem serta untuk memelihara komunikasi yang baik antara sistem analisa dengan konsumen sistem sendiri. 2. Di sini ada karakteristik IDEF Zero. Karakteristik sebagai kelebihan untuk dibandingkan dengan tools pemodel lain sebagai berikut. Pertama ada komprehensif dan ekspresif. 2 ada bahasa dan koheren dan sederhana. Ketiga meningkatkan komunikasi antara sistem analisis. Lalu pengembangan dan pengguna. Keempat ada telah dites dan terbukti. Yang terakhir dapat dihasilkan dari berbagai kakas komputer grafik. Selanjutnya ada software yang digunakan. Yang pertama ada DA, kedua Microsoft Visio, ketiga ada Cradle, yang keempat atau terakhir ada Edward Max. Selanjutnya ada simbol-simbol ya IDEF Zero. Next. Simbol yang pertama ada kotak. Kotak ini menggambarkan fungsi utama sistem. Selanjutnya ada seperti di gambar di samping menunjukkan masukan data digambarkan dari arah kiri dengan ujung panah menuju kotak yang menerima masukan. Selanjutnya menunjukkan keluaran, digambarkan dari arah kanan dengan ujung panah menunjukkan kotak lain, jika ada atau menunjuk ke kanan. Yang dari atas ke bawah menunjukkan pengendali kontrol dari suatu fungsi digambarkan dari arah atas dengan anak panah masuk ke dalam fungsi. Selanjutnya dari panah dari bawah ke atas menunjukkan mekanisme yang berperan pada proses yang dikerjakan oleh suatu fungsi yang digambarkan dengan anak panah dari arah bawah dengan ujung panah masuk menuju kotak fungsi. Diagram utama IDEF Zero. IDEF Zero adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hierarki panah kegiatan dari proses masing-masing dengan input atau masukan, output panah ke kanan, kontrol panah dari atas, dan mekanisme panah dari bawah. Contohnya seperti gambar di bawah. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat IDEF Zero. Yang pertama yaitu urutkan proses suatu kegiatan atau bisnis mulai dari awal proses sampai akhir proses. Yang kedua, petakan hierarki aktivitas dari proses atau kegiatan yang ada. Hierarki aktivitas dibuat untuk memberikan nomor untuk setiap proses sehingga dapat memudahkan dalam melakukan pemodelan. Yang ketiga yaitu susun komponen-komponen input, kontrol, mekanisme, dan output, lalu buat diagram aktivitas IDEF Zero. Yang keempat, berdasarkan urutan proses kegiatan atau bisnis yang sudah dibuat dan hierarki aktivitas IDEF Zero, selanjutnya akan membuat diagram IDEF Zero Node Zero. Yang kelima, mengacu kepada diagram IDEF Zero Node Zero,
masing-masing aktivitas pada diagram. Yang keenam, IDF 0 not 0 dibuat diagram IDF 0 not 1 sebanyak aktivitas pada diagram IDF not 0 tersebut. Selanjutnya ada pembahasan soal praktik. Berikut adalah kerangka IDF 0 keseluruhan. Yang di atas itu yang pertama reverse logistik teh botol sosro kemasan beling. Ada pengembalian botol kosong A1, informasi permintaan stok baru A2, pembuatan dokumen permintaan customer A3, pengepakan teh botol A4, pembuatan dokumen barang keluar dan surat jalan A5, pengiriman dan penukaran teh botol A6, dan yang terakhir ada penjualan teh botol A7. Selanjutnya ada IDF 0 level 0. Di inputnya ada data stok permintaan, di outputnya distribusi teh botol, pengendali kontrolnya prosedur reserse logistik, yang selanjutnya ada data stok permintaan, retailer, distributor, dan sistem. Oke, selanjutnya ada diagram rinci IDF 0. Oke, kita next untuk penjelasan. Oke, untuk A1 yaitu kotak yang bernama pengembalian botol kosong. Proses ini meliputi input pengembalian botol kosong yang akan menghasilkan output pemberian botol kosong dengan kontrol dari kebijakan perusahaan dan dengan mekanismenya adalah konsumen. Lalu A2 yaitu kotak yang bernama informasi permintaan stok baru yang merupakan output dari kotak pembelian botol kosong dan inputnya yaitu pembelian botol kosong. Kotak ini menghasilkan output memberikan informasi permintaan konsumer dan data stok botol kosong dengan kontrol dari prosedur permintaan stok dan dengan mekanismenya adalah retailer. Lalu ada A3 yaitu kotak yang bernama pembuatan dokumen permintaan customer yang merupakan output dari kotak informasi permintaan stok baru dan inputnya yaitu memberikan informasi permintaan customer dan data stok botol kosong. Kotak ini menghasilkan output dokumen permintaan customer dengan kontrol pembuatan dokumen permintaan customer dan dengan mekanismenya adalah sistem. Lalu ada 4 yaitu kotak yang bernama pengepakan teh botol yang merupakan output dari kotak pembuatan dokumen permintaan customer dan inputnya yaitu dokumen permintaan customer. Kotak ini diawasi dengan kontrol prosedur pengemasan dan mekanismenya adalah distributor. A5 yaitu kotak yang bernama membuat dokumen barang dan surat jalan. Proses ini meliputi input dokumen permintaan customer. Kotak ini menghasilkan output pemberian dokumen barang keluar dan juga surat jalan dengan kontrol prosedur barang keluar dan surat jalan dan mekanismenya adalah sistem. A6 yaitu kotak yang bernama pengiriman dan penukaran teh botol. Ini meliputi input dari pembelian botol kosong. Kotak ini menghasilkan output teh botol baru yang terisi dengan kontrol prosedur pengiriman dan mekanismenya yaitu retailer. Lalu terakhir yaitu A7 yaitu kotak yang bernama penjualan teh botol yang merupakan output dari kotak pengiriman dan penukaran teh botol dan inputnya yaitu teh botol yang baru terisi. Kotak ini diawasi dengan kontrol prosedur penjualan dan mekanismenya adalah retailer. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.